Bapak dan Ibu, ketimpangan menurun. Ketiga, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat, yang diukur dengan Global Power Index di peringkat 15 besar dunia. Yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang diukur dengan indeks modal manusia yang terus meningkat. Dan yang kelima, intensitas emisi gas rumah kaca menurun hingga menuju net zero emission. Namun Bapak dan Ibu sekalian, upaya tersebut tentunya tidak lepas dari sejumlah tantangan dan dinamika global yang menjadi semakin lama, semakin hari menjadi semakin kompleks. The triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta kehilangan keanekaragaman hayati. Meningkatnya proteksionisme, eskalasi geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi yang masif yang juga menimbulkan disrupsi positif dan negatif. Perubahan struktur demografi global 2050 yang diperkirakan bergeser ke kawasan Afrika seiring dengan tingginya pertumbuhan populasi di kawasan tersebut yang mencapai 81,8% pada tahun 2050. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sisi domestik kita juga tidak luput dari berbagai tantangan pembangunan, antara lain ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih cepat agar dapat keluar dari middle income trap. Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih relatif rendah dengan indeks modal manusia baru mencapai 0,54 dan skor PISA Indonesia masih relatif tertinggal di bawah rata-rata negara OECD. Di bidang kesehatan, Bapak dan Ibu masih dihadapi oleh angka stunting yang cukup tinggi, kematian ibu dan kematian bayi yang masih juga tinggi. Dan tentunya yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian, perlu upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, tentunya diperlukan transformasi menyeluruh. Salah satunya yaitu transformasi ekonomi melalui pengembangan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, pemanfaatan transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan yang tidak kalah penting mendorong perkotaan sebagai pusat pertumbuhan. Dalam periode 2025-2029, Indonesia harus mampu tumbuh menuju 8% sesuai dengan visi dan misi Presiden terpilih. Program makan bergizi gratis memiliki pengaruh yang luas untuk mengatasi kekurangan nutrisi, pencegahan stunting, kematian anak usia dini, dan berat badan balita di bawah ideal. Dan tentunya program ini juga akan berkontribusi menciptakan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Program ini juga menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan petani, dan meningkatkan daya beli masyarakat yang semua ini diperkirakan akan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% basis poin per tahun. Dalam agenda transformasi ekonomi, industrialisasi dan hilirisasi menjadi kebijakan sentral untuk membalikkan kontribusi sektor industri terhadap PDB menjadi meningkat. Kimia dan logam, serta industri yang padat teknologi. Jika industrialisasi ini kita lakukan secara terfokus dan komprehensif, Bapak dan Ibu, perkiraan akan ada potensi tambahan PDB hingga 156 miliar US dollar. Dan di sisi lain, pengembangan industri perlu juga memperhatikan aspek lingkungan agar daya saingnya terus dapat ditingkatkan. Strategi untuk mendorong pengembangan industri hijau adalah melalui penerapan ekonomi sirkular yang diperkirakan dapat meningkatkan PDB sebesar 593 sampai 638 triliun rupiah pada tahun 2030, tahun dari target SDGs. Kedua adalah pembangunan eco-industrial park, serta ketiga adalah dekarbonisasi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, untuk mengoptimalkan potensi wilayah pembangunan ekonomi Indonesia akan digunakan pembangunan ekonomi yang berbasis koridor ekonomi. Sebagai contoh, koridor ekonomi Sumatera Utara diarahkan untuk mengembangkan industri berbasis sumber daya alam dan sekaligus sebagai hub ekonomi biru
untuk bagian barat Indonesia. Koridor Ekonomi Jawa sebagai kawasan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Koridor Ekonomi Bali Nusa Tenggara sebagai super hub kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara. Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerintah juga telah merancang strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pemerataan pembangunan, diantaranya melalui pengembangan kawasan industri dan juga kawasan ekonomi khusus yang didesain secara komprehensif dengan melibatkan dukungan multisektor. Selama periode 5 tahun ke depan, ada 24 kawasan industri dan kawasan industri ekonomi khusus prioritas yang akan dikembangkan dan ditargetkan akan beroperasi. Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, transformasi digital dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Dan ekonomi digital Indonesia diperkirakan mampu tumbuh 8 kali dalam waktu kurang dari 10 tahun, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 0,4% basis point per tahun. Salah satu program yang sering kali ditegaskan oleh Bapak Presiden berkali-kali dan juga menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi adalah modernisasi pertanian menuju swasembada pangan. Dan program ini akan meningkatkan kualitas kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian dan juga berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja. Swasembada pangan diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Dan program makanan bergizi gratis juga akan menjadi pengungkit sekaligus akselerator untuk penguatan rantai nilai dan rantai pasok sektor pertanian dari hulu ke hilir. Untuk mendukung agenda transformasi dan modernisasi di berbagai bidang tersebut, tentunya Indonesia membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang dan diperlukan juga adaptasi teknologi infrastruktur melalui penerapan transformasi digital, energi hijau, dan juga penguatan infrastruktur dasar. Selain itu, pengembangan sumber daya juga sangat penting dilakukan, sumber daya manusia maksud saya, dan hal ini dapat diwujudkan melalui kerjasama triple helix dengan 1. Lembaga akademik, 2. Penguatan SDM di kementerian lembaga, dan 3. Alih teknologi melalui kerjasama pembiayaan luar negeri, juga mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri dengan melibatkan industri nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, dan oleh sebab itu pencapaian net zero emission pada tahun 2060 menjadi salah satu target yang saat ini disasar oleh pemerintah. Dan hal ini akan tergambar pada target emisi gas rumah kaca yang diharapkan dapat menurun sebesar 51,51% secara kumulatif sampai tahun 2045 untuk kemudian menuju net zero emission di tahun 2060. Untuk mendukung infrastruktur yang berkelanjutan, pemerintah juga akan mengarahkan fokus pembangunan dalam 5 tahun ke depan pada keakuratan potensi dan kebutuhan di suatu lokasi, integrasi dengan rencana pembangunan suatu wilayah dengan wilayah lain, jadi ada konektivitas, integrasi dengan infrastruktur yang sudah ada, dan rencana pengembangan infrastruktur lainnya, momen yang tepat untuk pembangunan infrastruktur baru, dan skema pendanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang inovatif dan efektif. Yang terakhir ini selalu jadi masalah, Pak, financing. Saat ini kita berada pada tahapan pertama pelaksanaan RPJPN 2025-2045, dan pada tahapan ini kita akan meneruskan langkah yang telah ditempuh untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi. Dan pada periode ini transisi energi akan diarahkan untuk peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam berbagai kegiatan perekonomian seperti implementasi kebijakan karbon kredit secara luas, pengalihan subsidi bahan bakar fosil menuju subsidi energi terbarukan, dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Selain itu, Indonesia juga butuh melakukan lompatan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui upaya dekarbonisasi juga. Hal ini sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RPJPN 2025-2045 untuk melakukan upaya dekarbonisasi menuju net zero emission pada tahun 2060, kita membutuhkan investasi sebesar tidak kurang dari 794 triliun per tahun.
Jika pemerintah dan swasta bisa saja mengalokasikan 2% dari investasinya ke investasi hijau, akan masih terdapat investment gap sebesar 458,2 triliun dari tahun 2025 hingga 2060. Bapak dan Ibu sekalian, segala upaya transformatif dan perencanaan telah disusun dan harus diimplementasikan pada saat ini. Dan dalam 5 tahun ke depan, fondasi pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan semakin diperkuat. Oleh karena itu, saya rasa semua pihak perlu berkolaborasi serta berkomitmen untuk berkontribusi dan berbagi peran dalam mewujudkan perencanaan tersebut. Dengan didukung oleh kapasitas dan alternatif pendanaan yang kuat, visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan tentunya akan dapat kita wujudkan bersama.